Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Di setiap seminar atau webinar ataupun kelas-kelas di mana saya mengajarkan tentang Python atau remote work, saya selalu membawakan esensi dari buku Seven Habits of Highly Effective People karya Dr. Stephen R. Covey. Buku ini buku tahun 90-an. Kalau kalian mungkin yang kebanyakan usia penyimak podcast saya itu di usia 23 dan 27, kalian mungkin gak akan tahu masa-masa di mana buku ini sangat populer. Buku ini saking populernya, di tahun 1994 itu Microsoft mengeluarkan produk yang disebut Microsoft Scheduler Plus, dan di situ ada plugin untuk Seven Habits. Nah, karena itu saya mempelajari Seven Habits dari software itu dan kemudian mencari bukunya, dan itu termasuk buku yang merubah hidup saya. Nah, karena itu saya di sini ingin sampaikan, karena memang di buku ini ada 3 konsep penting yang membuat saya sampai sekarang berubah menjadi orang yang mempromosikan remote work. Bekerja dari rumah, mengabaikan kantor yang onsite, mengabaikan kerja perjalanan pulang pergi yang menghabiskan waktu terlalu banyak, dan menempatkan hal yang utama benar menjadi hal yang utama. 3 hal itu pertama adalah perubahan paradigma. Paradigma adalah istilah yang dipakai di mana kamu merubah cara pandangmu terhadap dunia atau terhadap suatu konsep. Nah, yang dimaksud merubah cara pandang, itu sebenarnya kamu memandang hal yang sama, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Kalau kamu ingin tahu gimana rasanya, bayangkan aja kamu sedang menempuh suatu perjalanan, kemudian kamu tiba-tiba merasa, sepertinya saya pernah melihat jalan ini di mana gitu ya. Kemudian setelah beberapa saat, oh iya saya pernah, tapi dari arah sebaliknya. Itu yang disebut dengan perubahan paradigma. Kamu melihat hal yang sama, cuma dari arah yang berbeda. Nah, perubahan paradigma ini berarti kamu harus siap untuk merubah prinsip nilai kebenaran yang sedang kamu pegang saat ini. Sebagai contoh, selalu saya sampaikan ini, yang paling sering saya sampaikan adalah mayoritas masyarakat kita masih mengagung-agungkan atau masih meletakkan kerja kantoran atau kerja yang 9 to 5 atau PNS, pegawai negeri sipil, sebagai kerja yang utama, kerja yang seakan-akan nilai strata sosialnya jauh di atas yang lain. Misalnya seperti itu. Itu yang disebut dengan paradigma. Coba dirubah paradigmanya, yaitu kerja kantoran, kerja 9 to 5, sehebat apapun, sebagus apapun jaminannya, kamu diatur oleh suatu aturan yang kamu nggak bisa merubah. Kamu harus taat sampai usia pensiunmu. Yang usia pensiunmu, setelah kamu pensiun, kamu mengharapkan menikmati hidup. Ya, berarti menikmati hidupmu cuma sekitar lagi 10 tahun dong. Kita kan nggak akan mau lebih sampai usia 80 yang mungkin sudah tua banget ya. Nah, kita nggak akan sampai seperti itu. Atau kalau kamu udah mau pensiun, mau ngapain? Mau surfing. Kakimu sudah gemetaran. Nah, ini yang disebut dengan merubah mindset yang ada di buku Stephen R. Covey, di mana dia memperlihatkan sebuah gambar yang kamu bisa memandang gambar itu sebagai gambar orang tua atau wanita muda. Yang benar yang mana? Tergantung, terserah. Yang benar, dua-duanya benar, karena satu orang menggunakan sudut pandang tertentu, yang lain menggunakan sudut pandang yang lain. Nah, di sini di remoteworker.id yang saya ingin ubah adalah mindset di mana utamakan keluarga lebih dari kamu mengutamakan kantor. Nah, ini kita maju ke konsep kedua dari buku Stephen R. Covey, yaitu konsep kedua adalah first thing first. Dahulukan hal yang utama. Dahulukan hal yang utama, kamu pasti merasa itu common sense. Ya kan, kita memang mendahulukan hal yang utama, ya kan? Ya, memang harusnya memang seperti itu. Tapi pada kenyataannya kita tidak melakukan hal yang seperti itu. First thing first itu, cara membayangkannya adalah, bayangkan kamu punya toples kosong,
Kemudian di luar toples itu ada bola golf, yang kemudian lebih mengecilnya ada batu kerikil, kemudian ada pasir. Kamu diminta oleh saya, misalnya saya meminta kamu, coba buat masukkan barang-barang ini ke dalam toples tersebut dalam urutan terserah kalian, hanya saja tidak boleh ada yang tercecer di luar. Atau tepatnya jangan sampai ada ruangan yang kosong. Nah, gimana cara kamu melakukannya? Apakah kamu memasukkan pasir terlebih dahulu, kerikil, batu golf, atau kamu memasukkan yang besar terlebih dahulu, bola golf, kerikil, kemudian pasir? Nah, silakan bayangkan ini secara imaginary aja. Jelas yang paling make sense adalah kamu memasukkan hal-hal yang besar terlebih dahulu. Bola golfmu kamu masukkan. Ada 10 bola golf, masuk semua, ya kan? Nah, kemudian kamu masukkan hal yang lebih kecil dari bola golf, batu kerikil masuk, tapi pasti masih ada celah-celah yang nggak bisa dimasukin oleh batu kerikil. Selesai, kamu masukkan pasir. Pasir pasti melengkapi semua sampai ke celah-celahnya sehingga toplesmu lengkap. Ini yang dimaksud dengan first thing first, yaitu kamu benar-benar memasukkan hal yang utama terlebih dahulu, kemudian hal yang sekunder, kemudian hal yang tersier. Nah, pada kenyataannya kita nggak seperti itu. Sebagai contoh, kalau kamu saya tanya lagi, mana yang lebih penting, orang tuamu atau karirmu? Atau yang lain, yang setara adalah mana yang lebih penting, keluargamu atau karirmu? Nah, oke. Kemudian kalau ada lagi tiga masalah, mana yang lebih penting? Sebagai anak ya, berbakti kepada orang tua, kemudian atau baca komik, atau kalau zaman dulu ya main PS, PlayStation di rentalan misalnya gitu. Pasti kamu bisa menjawab yang dahulu kan adalah berbakti kepada orang tua, kemudian ada waktu luang main komik, main PS, PlayStation, kemudian baca komik. Nah, ini yang disebut dengan first thing first. Kalau kamu sudah bisa meletakkan hal yang utama sebagai benar-benar hal yang utama, maka selamat, kamu nggak akan punya konflik batin. Tapi kalau kamu melakukan hal yang sebaliknya, yaitu kamu memasukkan hal yang sekunder terlebih dahulu, baru kemudian hal-hal yang primer, maka kamu akan sepanjang perjalanan kamu akan konflik batin. Kamu benar-benar akan kebingungan, dan kamu akan tahu something wrong, tapi ya sudah, ini jalannya kamu tempuh saja. Nah, sebagai kasus realnya, kalau saya tanya, sudah pernah saya jawab di podcast podcast ke 02, dua podcast yang pertama, mana yang lebih penting, keluarga atau karir? Jawabannya adalah keluarga. Tapi realitasnya manusia modern lebih tanpa sadar, dengan mindset yang mainstream, lebih tanpa sadar mengutamakan karir. Yaitu kamu berangkat dari Depok misalnya jam 5 pagi, Depok sih nggak kejauhan ya. Depok Depok lumayan, sudah dekat Bogor. Kamu dari Depok berangkat jam 5 pagi, kemudian nyampe kantor jam 7 pagi, kemudian pulang nunggu macetnya hilang, kamu berangkat pulang jam 5 mungkin, sampai di rumah bisa jam 7 atau jam 9. Nah, berarti sudah berapa jam? 12 jam di luar rumah. Berarti sudah 50% kamu di luar rumah. Kalau anakmu masih SD atau masih TK, kamu terpaksa tinggalkan. Kalau kamu nggak punya kakek nenek, maka kamu akan titipkan ke PAUD. Berarti, atau babysitter. Berarti anakmu adalah anak PAUD atau anak babysittermu. Berarti kamu nggak bisa mengatakan ke saya tetap mendahulukan keluarga, karena bagaimanapun juga kantor itu untuk kebutuhan hidup. Ya, tapi apakah tidak ada cara lain? Apakah tidak ada mekanisme di mana kamu bisa bekerja dari rumah, memenuhi kebutuhan keluarga, dan tetap untuk mensupport, tetap untuk membimbing anakmu, sehingga kamu bisa mengatakan first thing first saya adalah keluarga, tidak karir. Teman-teman, kalau kamu mendengar ini di posisi kamu sedang berkarir 9 to 5 yang sudah puluhan tahun, apakah kamu mulai berpikir apakah ada jalan bagi saya? Maka ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Kalau kamu menilai kamu bisa memilih, maka pilihlah. Tapi jika kamu tidak bisa memilih, maka syukuri. Yaitu, kalau kamu masih di usia 20, 30, atau mungkin 40 ya, tapi
dan kamu masih bisa berpikir untuk mengasah skillmu untuk bekerja dari rumah, maka itu adalah hal yang utama. Nah, paling menarik adalah kalau kamu masih di usia 20-an atau 30-an awal. Itu asik banget karena kamu masih semangat, kamu masih punya gairah, tenaga, dan kamu benar-benar masih bisa memilih. Asik lagi kalau kamu mahasiswa, kamu bisa menentukan hidupmu mulai sekarang. Nah, tapi kalau kamu sudah benar-benar menyadari kamu berada di posisi yang sudah nggak bisa memilih lagi, maka nasihat saya adalah syukuri. Karena nggak semua orang bisa mendapat pekerjaan. Oke, di podcast selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip selanjutnya dari Stephen R. Covey yang sangat penting untuk dipikirkan dan mengubah mindset saya. Thank you.